Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rexy, tentunya di channel Mr. N. Pada kesempatan kali ini dan di video ini, saya akan menyampaikan satu cerita horor yang tak kalah seram dari biasanya dan berjudul Di Mana Bumi Dipijak, di situ gaib dijunjung. Cerita berawal ketika kaki menjejakkan untuk pertama kalinya di Bandar Udara Sepinggan, Balikpapan, yang namanya saat ini sudah berganti menjadi Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Itu adalah pengalaman terbang pertama bagiku menggunakan maskapai udara. Tubuhku saja masih bergetar hebat, juga lemas sampai tak sanggup berdiri. Pemandangan itu tak ayal mengundang perhatian penumpang lainnya yang juga berangkat bersama. Sensasi kala berada di pesawat masih tersisa di tubuhku. Yang jadi perhatian adalah para pramugari yang masih berada di dekat pintu yang tertawa geli melihatku. Dengan bodohnya aku membalasnya dengan cengir kuda. Bodoh amat, toh gue gak bakal ketemu mereka dalam waktu dekat ini, gumamku. Aku pun buru-buru mengikuti rombongan terakhir penumpang menuju pintu keluar. Khawatir tersesat seperti di Bandara Suta sebelumnya. Maklum, wong cilik. Bro, gue nyampe sono jam 2. Tunggu aja di warung sekitar parkiran. Jangan kemakan rayuan supir travel ya. Tungguin aja. Sebuah pesan singkat langsung masuk di ponsel. Begitu aku aktifkan. Pesan singkat dari Rian, teman lamaku di Jakarta dulu. Dialah yang akan menjemputku di bandara ini. Aku sedikit kesal saat membalas pesannya. Bagaimana tidak, jam di tanganku masih menunjukkan pukul 12.30, yang artinya aku harus menunggu kurang lebih 1,5 jam. Mau tidak mau, aku lebih baik mengikuti kata-katanya. Mataku menyisir sekitar area parkir mencari warung yang Rian katakan. Sampai akhirnya aku menemukan warung. Ini mah pedagang kaki lima. Warung yang dikatakan Rian ternyata hanya sekedar seorang ibu-ibu paruh baya yang menjajakan dagangannya di bangku tunggu parkiran. Kapal Titanic 1 bude, ucapku seraya menyalakan sebatang rokok pelipur rasa asam di mulutku. Si mas bisa aja bercandanya. Bentar ya, balas bude PKL. Selagi aku menunggu, membuatku secangkir kopi. Ada seorang bapak tua yang terlihat ramah meminta izin duduk di sampingku. Permisi mas, saya numpang duduk. Monggo pak. Bukan punya saya juga bangkunya. Balasku sedikit bergurau. Mau kemana mas? Tanya bapak itu basa-basi. Sekejap aku teringat pesan Rian. Mungkin saja dia seorang supir travel. Mau ke Bontang pak, jawabku seadanya, ditambah senyum palsu. Orang baru ya. Lanjutnya lagi, bak wartawan mencari berita. Nggih pak, ini pertama kalinya saya ke Kalimantan. Entah kenapa dengan polosnya aku menjawab semua pertanyaan. Ada keluarga di sini? Ada pak. Ini saya lagi nunggu dijemput. Saking kesalnya, aku gak menekan kata terakhir agar dia berhenti bertanya. Kuatnya keluarga mas bolak-balik Bontang. Perjalanannya jauh loh. Bisa 6, paling lama 8 jam sekali jalan. Bolak-balik berarti 12 jam lebih. Bapak ini memang berhenti bertanya, tapi tidak berhenti bicara. Hanya saja senyuman kecil di wajahnya. Ini Kalimantan mas. Kalau masih baru, biasanya banyak yang ngajak kenalan. Seriusan nih orang. Enak dong kalau banyak yang ngajakin kenalan. Pantes saja Rian betah di mari, pikirku. Saran ya mas, diemin aja daripada nanti kecantol. Lanjutnya dengan tawa yang cukup menakutkan. Entah kenapa, pandanganku akan apa yang beliau sampaikan berubah begitu saja. Aku hanya mengangguk, mengiyakan kata-katanya. 8 jam memang waktu yang lama. Bisa dipastikan akan menjadi perjalanan terjauh seumur hidup. Setelah Jakarta, Balikpapan akan segera dilanjut Balikpapan Bontang. Tapi apa hubungannya sebuah perkenalan dan sikap acuh bukan seperti diriku saja? Lalu kenapa aku memikirkan kata-katanya itu? Perlahan kekhawatiran hilang ditelan obrolan santai dengan bapak tadi. Sampai pesan lainnya dari Rian masuk dan memberitahu bahwa dia ada di depan bandara.
Mengingat perjalanan akan memakan waktu, aku berpikir untuk membeli sesuatu. Satu hal yang mengganggu pikiran dari tadi. Jalan ini sangat sepi, hanya 1-2 kendaraan yang kami lewati atau melewati kami. Di beberapa rest area yang jaraknya cukup berjauhan, kendaraan terlihat ramai, beristirahat dari perjalanan melelahkan. Hal itu pun kutanyakan pada Rian. Di tengah nostalgia kami selama di Jakarta, Rian memilih waktu di mana mobil-mobil travel bisa antar kota atau truk perusahaan jarang melintas. Akan sangat berbahaya jika kami harus berhadapan dengan mereka. Jam 6, jam 12 mereka mulai jalan. Di luar jam, jalan lebih aman, jelas Rian. Memang benar yang dikatakan tadi. Saat ada satu truk yang berlawanan arah dengan kami saja, jantungku hampir copot mengetahui kecepatan lajunya yang merasa jalan sempit bagai jalan tol. Bro, kalau kita masuk jurang nih, ada yang bakal nolongin kagak? Spontan pertanyaan itu keluar dari mulut. Kagak usah mikir yang aneh-aneh deh, berdoa aja biar kita selamat, jawab Rian sambil menarik gasnya dalam-dalam. Langit mulai gelap. Perantauan ini harus menjadi babak baru dalam hidupku. Tapi tunggu, aneh rasanya teringat itu sekarang. Kenapa tidak sejak awal aku tiba di bandara tadi? Mungkin saja hidayah baru tiba sekarang karena pesawatnya terkena delay. Bro, udah maghrib nih, sholat dulu yuk, sekalian istirahat. Pinggang gue pegel, pintaku sambil menunjuk sebuah musola 100 meter di depan kami. Rian menyetujuinya. Dia memarkirkan motornya di depan musola. Kayaknya di Samarinda kita mesti ke bengkel. Emang masih jauh ya? Tanyaku sambil melepas sepatu. Udah deket sih seharusnya. Ya paling lambat sejam lah. Rian menyandarkan tubuhnya di dinding kayu musola. Aku tahu dia pasti kelelahan, tapi dia bersikeras tidak mengizinkanku membawa si Mbah karena belum mengetahui kondisi jalan ini. Suasana musola cukup sepi. Biasanya di jam-jam sholat harusnya ramai. Setidaknya ada penjaga. Penerangannya terlalu minim, tapi tetap kupaksa melawan rasa takutku. Setelah mengambil wudhu, kami memasuki musola. Suara keran air terbuka dari tempat wudhu mengagetkan kami. Siapa Yan? Kan gak ada orang lain selain kita. Ucapku mulai panik. Udah matiin aja, habis sholat kita cabut, balas Rian yang berusaha untuk tetap tenang. Aku memberanikan diri kembali ke tempat wudhu untuk mematikan keran air yang kembali menyala dengan sendirinya. Mungkin kerannya udah jelek, makanya gak kuat nahan tekanan dari tandonya. Aku berusaha berpikiran baik agar rasa takutku berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rian yang setelahnya langsung kususul dengan salam yang sama menjadi akhir dari ibadah sholat maghrib yang kami lakukan. Astagfirullah, reaksi spontan keluar dari mulutku cukup keras. Wajah Rian pun sempat memucat. Di sudut ruangan ada seorang kakek-kakek yang mengenakan gamis dan sorban putih. Seputih wajah pucat dan jenggotnya sedang duduk bersila. Tampaknya beliau sibuk berzikir karena suara kerasku tak mengalihkan perhatiannya. Kami pun keluar dari musola secara perlahan agar tidak mengganggunya. Selain kakek itu, ada hal lain yang mengganggu pikiranku selama sholat tadi. Aku pun mengelilingi musola untuk memeriksanya. Benar saja, tak ada satu kabel listrik yang mengarah ke musola ini. Lalu, dari mana lampu-lampu ini menyala? Gila Yan, ngagetin aja tuh kakek. Datang gak ada suaranya sama sekali. By the way, naik apa dia? Kok gak ada motor lain? Ujarku membuka pembicaraan lain pada Rian selagi mengenakan helm. Udah cuekin aja, ayo jalan. Kita bakal lama nyampe Samarinda. Kita gak bisa ngebut. Bisa berabe kalau pelek si Mbah kena lubang, sahutnya agak kalut mengetahui kondisi buruk yang kami hadapi. Tapi Indra, seingat gue, di sini gak ada musola.
Gua inget tuh Plang, lanjut Rian seraya menunjuk sebuah papan pengumuman bertuliskan, turunkan kecepatan, sering terjadi kecelakaan di jalur ini. Rian pun mulai panik. Berkali-kali dia menyalakan motornya namun tidak berhasil. Lalu sebuah mobil melaju dengan cepat melewati kami yang masih berdiri di pinggir jalan. Cahaya lampunya sempat menyilaukan mata kami yang mulai terbiasa dengan kegelapan. Benar, kondisi di sekitar kami menjadi gelap gulita sesaat setelah mobil itu melintas. "Yan, gua saranin kita langsung cabut deh, ayo," ucapku panik seraya melompat ke jok belakang. Tanpa sepatah kata pun, Rian langsung menarik gasnya dalam-dalam, tak peduli motornya melaju tanpa penerangan. Semua karena musola yang kami tinggalkan tidak lain dan tidak bukan, melainkan sebuah bangunan tua yang sepertinya telah lama ditinggalkan. Dan cerita pun tamat. Penonton setia Mr. N nantikan kembali cerita horor selanjutnya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.